Halo, selamat siang, salam kemakmuran. Saya Vita Mansyah Trainer dan ada Angel Tiwi di sebelah saya. Angel Tiwi ini udah lama ya, kita kenal 10 tahun ada. Ya, Dulu Angel Tiwi ini klien saya, tapi sekarang udah jadi sahabat baik saya. Dan ada di Bandung tiba-tiba. Jadi kami mau bagi-bagi nih. Angel Tiwi mau belajar dari buku The Secret. Ini yang 365 hari. Jadi setiap hari itu ada satu halaman yang bisa kita baca. Nah, buku ini udah nggak keluar di toko buku. Jadi buku lama dan saya mau bagi-bagikan ini buat teman-teman semua. Nanti Angel TV yang akan membacakan. Kami lagi ada di Pilar Kayu Resto di daerah barat. Jadi kalau kamu mau coba, nah saya udah sering kesini dan mencoba beberapa masakan di sini dan cocok. Jadi ayo nanti kapan-kapan kita bikin acara di sini ya. Angel TV akan langsung bacain dari bukunya. apapun perasaan yang Anda miliki dalam hati akan menarik hari esok Anda. Kekhawatiran menarik lebih banyak kekhawatiran, kecemasan menarik lebih banyak kecemasan, ketidakbahagiaan menarik lebih banyak ketidakbahagiaan, ketidakpuasan menarik lebih banyak ketidakpuasan, dan kegembiraan menarik lebih banyak kegembiraan, kebahagiaan, damai, syukur, dan kebaikan, serta cinta akan menarik hal yang lebih banyak juga. Tugas Anda adalah tugas batin. Untuk mengubah dunia Anda, yang harus Anda lakukan adalah mengubah cara Anda merasa di dalam batin. Mudah bukan? Nah, Mudah bukan? Mudah. Apakah mudah mengubah emosi dan pikiran kita? Mudah? Itu pertanyaannya perlu dijawab loh. Mudah atau enggak? nah itu. Menurut Afid gimana nih? Kita mungkin bahas dikit-dikit ya. Apapun perasaan yang Anda miliki dalam hati, setiap emosi, setiap perasaan kita akan menarik hari esok Anda, atau kata lainnya akan mewujudkan masa depan Anda, akan menciptakan masa depan Anda. Semua perasaan kita sehari-harinya, fokus perasaan kita atau kita mikirin apa dalam keseharian itu akan mewujud jadi kenyataan. Ya, kalau kita bicara simpelnya kayak gitu kan. Kekhawatiran menarik lebih banyak kekhawatiran. Ketika kita berpikir satu pikiran tentang kekhawatiran, menit-menit berikutnya kita akan mikirin kekhawatiran yang lainnya yang ngerembet kemana-mana, dan kita jadi merasa kekhawatiran yang jadi topik pikiran tersebut jadi membesar. Otomatis perasaan atau emosi kita tentang kekhawatiran juga membesar, karena sifat dasar adalah tarik-menarik. Satu pikiran kekhawatiran akan menarik pikiran-pikiran lainnya yang mendukung pemikiran pertama tadi tentang kekhawatiran. Kecemasan menarik lebih banyak kecemasan, ketidakbahagiaan menarik lebih banyak ketidakbahagiaan, ketidakpuasan menarik lebih banyak ketidakpuasan. Sebel sama si ini atau nggak suka sama pasangan atau apa gitu ya, itu kan penolakan. Kita nggak puas dengan keadaan yang sedang kita alami. Efeknya adalah kita semakin menciptakan atau memanggil orang tersebut jadi berperilaku yang seperti itu lagi. Karena kita nggak suka dengan perilaku dia, nanti akan makin banyak lagi ketidaksukaan kita terhadap perilaku-perilaku dia lainnya. Karena kita dari awalnya udah nggak suka, atau ya katakanlah sentimen. Jadi udah awalnya udah nggak suka duluan, kita udah kasih blok, sebel sama tuh orang. Nah, jadinya semua yang tingkah laku dia itu ya kerasanya nggak cocok di hati, nggak seperti yang kita harapkan, karena kita awalnya udah melabelkan aku nggak suka sama sikap dia gitu loh. Jadinya ya gitu terus. Padahal mungkin kalau kita nggak melabelkan itu di awal, ya sebenarnya perilaku dia biasa-biasa aja, emang dia orangnya kayak begitu, gitu kan. Terus kegembiraan menarik lebih banyak kegembiraan, kebahagiaan menarik lebih banyak kebahagiaan, syukur menarik lebih banyak syukur, damai menarik lebih banyak damai, kebaikan menarik lebih banyak kebaikan, cinta menarik lebih banyak cinta. Jadi sesuai semuanya, mau kekhawatiran, mau kebahagiaan, itu adalah keputusan yang kita pilih dan akhirnya akan membuat suatu efek. Jadi kayak butterfly effect. Satu hal akan menarik hal lainnya yang sejenis. Masa depan kita itu tergantung dari keputusan-keputusan yang kita ambil tentang topik-topik kehidupan kita, tentang kejadian yang kita alami. Kita mau ngeresponnya dengan cara bagaimana sehingga itu akan mewujud jadi kenyataan gitu. Karena energi ilahi atau cahaya ilahi dari
atas nih dari ubun-ubun di kepala kita itu mengaliri jiwa raga kita dan mewujudkan apapun yang pikiran dan perasaan yang sering kita pikirkan. Gitu. Jadi efeknya nanti ke rumus dari kekuatan ruh. Ya, saya lagi baca bukunya The Seat of the Soul karya Gary Zukav. Ini salah satu juga yang direkomendasikan oleh Oprah Winfrey. Nah, di situ dikatakan salah satunya tentang kekuatan dari ruh kita. Itu ya, kalau teman-teman mau belajar tentang kekuatan ruh, nanti bisa ikut channel saya, berbayar ya 100.000 untuk khusus belajar tentang kekuatan dari ruh ya, dari buku tersebut. Tugas Anda adalah tugas batin. Untuk mengubah dunia Anda, yang harus Anda lakukan adalah mengubah cara Anda merasa di dalam batin Anda. Jadi perasaan-perasaan kita perlu kita latih sehingga ketika perasaan kita membaik, pasti kehidupan kita membaik. Itu udah rumus dasar. Perasaan kita membaik, maka kehidupan kita akan membaik. Ya, jangan percaya, lakukan dulu, baru akan tahu betul atau enggaknya. Ada yang masih mau ditanyain. Kita udah telanjur nih. Kita udah telanjur menarik kekhawatiran. Misalnya anggaplah beberapa detik yang lalu aku menarik kekhawatiran. Nah, tapi di saat itu dari sekarang sampai nanti aku sudah mencoba untuk menarik rasa syukur dan kebahagiaan. Nah, si kekhawatiran yang aku udah tarik ini itu akan berdampak berapa lama? Oh, itu nggak bisa ditentukan lamanya. Tapi kekhawatiran yang sempat kita getarkan atau kita rasakan itu akan bergabung dengan energi yang sudah kita hasilkan di masa lalunya kita, berkumpul ke situ sehingga ya lama-lama akan mewujud jadi kenyataan juga, yaitu terwujudnya kejadian yang tidak kita harapkan. Kan itu low vibes. Jadi itu akan attract kejadian atau orang-orang yang tidak kita harapkan. Ya suatu saat nanti akan mewujud jadi kenyataan dan kita nggak tahu itu kapan gitu. Tapi semua pikiran-pikiran positif selanjutnya, perasaan yang positif selanjutnya yang sudah kita perbaiki itu juga akan mewujud jadi kenyataan. Gitu. Waktu matematikanya semesta, kita nggak tahu kapan. Yang pasti kalau kita nanam benih tomat ya hasilnya akan kita bisa panen buah tomat. Gitu. Berarti apapun yang sudah kita tarik, yang sudah berlalu, ya sudah. Ya sudah, berarti lebih fokus ke detik sekarang dan selanjutnya ke depan. Iya, karena emang kita nggak bisa ngubah apapun di masa lalu kita. Kita hanya bisa menyadari bahwa oh dulu saya pernah berpikir dan berkata-kata yang seperti itu, vibes-nya bagaimana. Dan sebetulnya yang kita ubah tuh bukan cuma pikiran sama perasaan, tapi mindset kita, pola pikir kita tentang kehidupan kita secara keseluruhan. Banyak pengalaman hidup di masa lalunya kita, kalau kita ingat suka timbul perasaan gak suka lagi atau gimana gitu ya. Dan yang paling ngefek di saya adalah mengeluarkan hawa panas ya, emosi-emosi negatif yang terpendam di batin kita, yang udah lama kita pendam nih. Kita kan suka kalau nggak suka sama orang kita pendem, diem aja gitu kan, tapi bergumul tuh ngoceh sendiri kan diri kita dalam hati gitu. Semua perasaan-perasaan yang negatif tersebut, yang nggak enak tersebut, itu bisa kita keluarkan. Dan kita perlu berlatih untuk mengeluarkannya dengan cara, kalau saya biasanya bilang dalam hati, saya relax dan melepaskan. Relax dan lepaskan. Saya memberi arahan ke diri saya mengingatkan diri saya untuk oke, saya memilih untuk relax, menenangkan diri saya dan melepaskan perasaan gak enak tersebut, pemikiran gak enak tersebut saya lepaskan. Seperti ada pintu di hati saya, di kepala saya, seluruh tubuh saya itu seperti ada pintu yang saya buka, lalu energinya jadi keluar ke alam semesta gitu. Kembali keluar, disambut oleh alam semesta, disambut ayah ibu semesta yang merindukan mereka gitu, dan kembali menjadi energi cinta di semesta. Sudah gitu. Jadi kita perlu membersihkan cakra-cakra kita dengan cara seperti itu. Kalau mau pakai teknik KC sama DF juga bisa ya. KC itu Tuhan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Itu teknik dari Hawaii kuno, Ho'oponopono ya, kalau teman-teman udah pernah tahu. Dan juga ada DF, doa freedom. Apa coba doa freedom? Tuhan kasihanilah aku, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan selamatkanlah aku,
Tuhan bebaskanlah aku. Itu bisa diganti kalimat Tuhannya menjadi Yesus atau Allah atau Sang Hyang Widi atau Dewi Kwan Im, ya pokoknya sesuai keyakinan teman-teman semua. Dari yang tadi sudah clear semuanya? Sudah. Tugas Anda adalah tugas batin, energy work. Jadi kalau law of attraction itu bukan cuma mengetahui kita bisa attract apapun, tapi bagaimana kita memperbaiki getaran vibrasi kita, menaikkan level vibrasi kita dalam keseharian. Perlu jadi ada satu kesadaran ya, berlatih kesadaran, memperbaiki terus menerus cara kita merespon apa yang kita alami dalam keseharian, cara kita ngerem, misalnya lagi ada hal yang tidak kita harapkan terjadi, kita gimana nih kita mau ngeremnya, menyadarkan diri kita untuk akhirnya yang kita pilih adalah misalnya menerima itu apa adanya dengan ikhlas, menyadarkan diri bahwa apa yang kita alami adalah hasil dari getaran vibrasi kita di masa lalu, buah tomatnya kita. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pola di alam bawah sadar, sehingga nanti ketika kita terus memperbaiki diri kita, kehidupan kita akan membaik selaras dengan tingkat level perbaikan yang terjadi dalam diri kita. Tapi saya juga suka tuh yang versi Abraham Hicks. Di situ dikatakan ya, kalau Loa versi Abraham Hicks, bahwa joy is the key. Kita bisa mempercepat terwujudnya impian kita jadi kenyataan kalau kita sering ada di perasaan yang joy. Senang, gembira, sukacita. Nah, itu semua akan membantu terwujudnya impian-impian kita jadi kenyataan, jadi akan lebih cepat jadi kenyataannya gitu. Nah, apapun yang sering kita fokuskan, sering kita pikirkan dan kita rasakan, itu selalu mewujud jadi kenyataan. Apakah itu kita sering sedih atau kita sering ngerasa senang, joy, dua-duanya akan melahirkan suatu keadaan yang sesuai. Kalau kita seringnya sedih, ya berarti kita mempercepat terwujudnya datangnya kesulitan baru ke hidup kita. Tapi kalau kita lebih sering ngerasa joy, senang, tulus, ikhlas, bergembira gitu ya, menebarkan kebaikan, maka kita lagi mempercepat terwujudnya banyak kemudahan dalam hidup kita. Jadi semuanya ya fair, adil. Alam semesta itu adil. Hukum tarik menarik selalu bekerja untuk apapun yang sering kita fokuskan gitu. Dan itu perlu konsisten, disiplin, latihan kesadarannya terus menerus, latihan joy-nya terus menerus, ya nggak bisa cuma sehari 2 hari, iya getol, rajin, pengennya besok-besok cepat jadi kenyataan. Itu kita nge-push kayak kita nanam benih tomat, terus kita buka terus udah jadi belum, kita berharapnya besok lusa udah matang si buah tomatnya, nggak bisa. Semua kan ada matematikanya sendiri di alam semesta. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah terus menerus aja memperbaiki getaran vibrasi kita, terus menerus joy, dan yakin emang apa yang kita inginkan itu lagi mewujud jadi kenyataan gitu. Belajar yakin, belajar mengandalkan Tuhan, ya kan, menyertakan Tuhan. Kita ingat selalu bahwa Tuhan emang lagi membantu memelihara hidup kita gitu. Jadi bukan soal hanya udah rajin afirmasi, udah rajin scripting, lalu langsung berharap, itu nggak bisa kayak begitu. Perlu tetap ada perubahan dalam pola pikir, pikiran, perkataan, perasaan, perilaku, joy, mengandalkan Tuhannya, latihan hening, ya. Nah ini langsung kesimpulan nih, soalnya emang sebetulnya topik-topik itu yang banyak saya ajarkan ya di kelas-kelas saya, membiasakan klien saya untuk akhirnya punya kepribadian yang seperti itu gitu ya. Dan teman-teman kalau mau ikut, sekarang ada yang baru nih di layanan saya, namanya Loa, kelas Loa untuk selamanya. Kamu cukup bayar minimal 100.000 dan itu akan disumbangkan semuanya untuk shelter hewan. Ada 2 yang lagi saya bantu di Bandung dan juga di Bogor ya. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng di situ. Dari pengalaman saya yang baru 12 tahun ini di bidang Loa, spiritualitas, filsafat, ya saya banyak baca buku dan saya suka sharingkan itu juga ke klien-klien saya. Nah dari situ bisa mulai bertumbuh ya, dalam kepribadian, pola pikir, perasaannya mulai diperbaiki, mulai masuk ke dalam diri dan mencintai diri sendiri.
Penting nggak mencintai diri sendiri? Penting. Sudah? Sudah. Sedang? Sedang. Terus menerus ditingkatkan? Pasti. Oke.